Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan nikmat waktu luang pada kita. Hingga akhirnya Allah menuntun kita untuk dapat talabul ilmi, mencari ilmu. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di mudarasah sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab Mukhtasar Sirah Rasul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, seorang ulama yang terkenal yang meninggal pada tahun 1206 Hijriah. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya Syekh rahimahullah memaparkan secara cepat dan garis besar berkenaan tentang Rasulullah SAW dan kehidupan beliau, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mekah dan kota Madinah hingga Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, telah kita sebutkan bahwasannya Syekh di sini beliau meringkas dari kitab Sirah Rasul karya Abu Muhammad, karya Ibnu Hisham. Nah, dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, beliau tidak hanya membahas berkaitan tentang Sirah Rasul saja, tapi membahas pula berkaitan tentang zaman Khalifah Ar-Rasyidin dan setelahnya. Sehingga kita sampai di pembahasan usai meninggalnya Nabi SAW. Dan beliau akan membahas berkaitan tentang fitnah yang pertama kali muncul sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu murtadnya beberapa kabilah yang sebelumnya telah masuk Islam, mengumumkan keislamannya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rahimahullah mengatakan kejadiannya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakan orang yang telah masuk ke dalam agama Islam murtad, keluar dari agama Islam kembali. Dulu kafir, kemudian masuk Islam, kemudian kafir lagi. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, keluar dari agama Islam dan terjadilah fitnah yang besar. Terjadilah fitnah yang besar. Allah kukuhkan di dalamnya orang-orang yang Dia karuniakan nikmat kepada mereka berupa keteguhan hati dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah SAW, banyak orang atau kaum muslim yang dulu masuk Islam zaman Nabi kemudian murtad, keluar dari agama Islam. Beberapa kabilah pun juga keluar dari agama Islam. Keyakinan mereka goyah seiring meninggalnya Nabi SAW. Bagaimana tidak? Karena bisa jadi di antara mereka masuk Islam karena terpaksa dan belum lama mereka mengenal Nabi SAW. Dan mungkin ilmu mereka juga belum seberapa banyak jika dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat lainnya yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, mereka pun keluar dari agama Islam, murtad.
Abu Bakar As-Siddiq berdiri tanpa ditemani seorang pun dari sahabat. Ia ingatkan mereka dengan sesuatu yang mereka lupakan. Abu Bakar ajarkan apa yang tidak mereka ketahui. Abu Bakar kobarkan semangat saat mereka dihinggapi sifat pengecut. Dengan Abu Bakar, Allah kokohkan agama Islam. Semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut Abu Bakar As-Siddiq dan pengikut apa yang dibawa oleh para sahabatnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di zaman beliau mendapati kesyirikan yang begitu luar biasa menyebarnya. Makanya beliau berdoa semoga Allah menjadikan kita atau kami pengikutnya Abu Bakar As-Siddiq dan pengikutnya para sahabat pada umumnya. Karena Abu Bakar As-Siddiq di zaman pemerintahan beliau banyak orang murtad. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun mampu mengembalikan orang-orang yang murtad tadi masuk Islam kembali. Sebabnya apa? Sebabnya adalah Abu Bakar As-Siddiq mengikuti jalannya Rasulullah SAW membantah syubhat-syubhat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, fasawfa ya'tillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan biqaumin, dengan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai kaum tersebut dan mereka pun mencintai Allah. Siapapun yang murtad, keluar dari agama Islam, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan binasakan. Ketika Allah sudah binasakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kaum yang mana kaum ini lebih baik daripada pendahulunya. Mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Azillatin 'alal mu'minin, bersikap lemah lembut terhadap sesama muslim. Sesama muslim harus bersikap lemah lembut. Bukan malah saling berperang, bukan malah saling menghina, menggibahi, mengadu domba, tidak boleh. Aizzatin 'alal kafirin. Yang kaum tersebut juga bersikap keras, lagi mulia, di tegas di hadapan orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan asar dari sahabat Al-Hasan, tabi'in Al-Hasan Al-Basri, berkaitan tentang ayat tadi. Siapa? Hum wallahi Abu Bakrin wa ashabu. Demi Allah, orang yang dimaksud, kaum yang dimaksud Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah, adalah Abu Bakar dan para sahabatnya. Rasulullah SAW meninggal dunia, orang yang masih dangkal dari 100.000 ketika haji wada, Rasulullah mengumumkan haji, yang mengikuti haji beliau 100.000 lebih. Mengisyaratkan banyak kaum muslimin yang baru masuk Islam. Karena ketika Fatu Mekah, Rasulullah baru membawa 10.000 pasukan. Setelah perang Tabuk, barulah banyak orang masuk Islam. Sehingga banyak di antara mereka yang shock, ibarat kata, tidak percaya kan kenabian Nabi SAW. Lantaran Nabi Muhammad meninggal dunia, masa Rasul mati? Kemudian mereka pun murtad. Mereka murtad
Jenis-jenis kemurtatan macam-macam. Ada yang mengikuti nabi palsu, ada yang tidak membayar zakat, ada yang lainnya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pun berdiri sendiri, mengajak berperang setelah mendakwahi mereka untuk kembali ke agama Islam. Jika mereka tidak mau, masih tetap mengikuti nabi palsu atau tidak mau membayar zakat, maka diperangi. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau membahas tentang qitalu ahli riddah, memerangi orang-orang yang murtad. Sekali lagi ini sudah nggak ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Udah zamannya para sahabat. Dan ini kalau antum perhatikan ini judul pertama. Kalau antum perhatikan ini judul pertama. Sebelumnya beliau nggak ngasih judul. Coba deh perhatikan ke atas. Tuh cuma ada titik-titik saja. Nggak ada kan? Ya Allah. Padahal panjang sekali. Dari awal sampai sekarang kita baru dapat judul pertama. Itu pun berkaitan tentang bukan berkaitan tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal judulnya ringkasan sirah Nabi, sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, yang pertama. Dari Bismillahirrahmanirrahim, ini perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bukan, ini cetakannya deh. Abu Muhammad Abdullah bin Hisham. Mana punya mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nih. Mulainya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah 20 halaman nggak ada judul. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tuh, sudah 30 halaman. Sudah 30 halaman, Syekh tidak ada kasih judul. Baru habis itu, sekalinya ngasih judul, nggak ada kaitannya dengan Nabi SAW. Tapi kaitannya dengan para sahabat. Syekh mengatakan, rahimahullah, jazakallahu khairan, qitalu ahli riddah, memerangi orang-orang murtad. Ada beberapa bentuk kemurtadan yang dilakukan oleh orang Arab. Sebagian mereka kembali menyembah berhala. 1. Mereka berkata, sekiranya Muhammad seorang nabi, tentunya dia tidak akan mati. Kafir kembali kemana? Berhala. Mengikuti berhala. Sebagian yang lain berkata,
Kami beriman kepada Allah, tetapi kami tidak sholat. Kekufuran nomor 2. Dicatat ya. Nanti kita akan melihat. Ini semua diperangi sama sahabat menunjukkan kalau Abu Bakar As-Siddiq masih hidup, Umar bin masih hidup. Lihat kaum muslimin zaman sekarang yang cuma KTP doang diperangi. Pertama, kelompok yang kembali ke menyembah berhala, murni menyembah berhala. Kemudian kedua, ada kelompok yang beriman tapi dia tidak mau sholat. Ya kayak zaman sekarang kebanyakan kan kayak gitu. Ngaku Islam tapi nggak mau sholat. Diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sebagian yang lain menyatakan keislaman dan mengerjakan sholat namun tidak membayar zakat. Bentuk kekufuran yang ketiga. Ya Allah. Kafiran semuanya. Ini semuanya diperangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq dijamin masuk surga. Kemudian ada juga kelompok yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, namun membenarkan Musailamah Al-Kadzdzab. Nomor 4. Ngikutin nabi palsu. Mereka menjadikannya sebagai sekutu Nabi Muhammad SAW dalam kenabian. Ada 4 orang murni masuk kembali ke menyembah berhala. Ada yang Islam tapi nggak sholat. Ada yang Islam sholat tapi nggak mau zakat. Kemudian ada kelompok yang mengikuti Musailamah Al-Kadzdzab. Demikian itu karena Musailamah mendatangkan saksi-saksi untuk dalam hal itu. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab dia mengumandangkan bahwa dia adalah nabi dan rasul. Dan Musailamah Al-Kadzdzab dia punya saksi. Di antara saksi itu adalah seorang yang dikenal dengan ilmu dan ibadahnya, namanya Rajjal. Ada nama laki-laki, ada nama orang namanya Rajjal. Dia ini terkenal ulama. Dia terkenal ulama, dia terkenal ibadah. Tapi dia bersaksi bahwasanya Musailamah adalah sekutu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang bodoh pun membenarkannya karena ia termasuk orang yang ahli dalam ilmu dan ibadah. Sebagian mereka bersyair. Ya Su'adul Fuad bint Uthal, Tala layli bifitnatir rajjali, fataral qawma bisyahadati wallahu azizun dzu quwwatin wa muhali. Wahai Su'ad al-Fuad putri Uthal, malamku panjang karena fitnah Rajjal. Ia tebarkan fitnah karena orang-orang dengan kesaksiannya. Ia tebarkan fitnah kepada orang-orang dengan kesaksiannya dia. Rajjal memberikan persaksian palsu. Mengatakan bahwa saya Musailamah Al-Kadzdzab betul-betul sekutunya Nabi Muhammad SAW. Namun Allah Maha Kuasa, pemilik segala daya dan kekuatan. Kemudian nomor 4 tadi, ditambah lagi. Sebagian penduduk Yaman membenarkan pengakuan Al-Aswad Al-Ansi dari sebagai nabi. Ya Allah. Nomor berapa nih? Nomor 4. Nomor 5, nah.
murtad nih. Ini semuanya nanti diperangi. Sehingga kalau Abu Bakar As-Siddiq melihat zaman sekarang ada yang ngaku nabi, seperti yang kemarin baru meninggal dunia itu, mungkin langsung diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq. Mengikuti nabi palsu yang lainnya. Siapa nabi palsunya tadi? Al-Aswad Al-Ansi. Al-Anasi. Kemudian yang keenam, ada kelompok yang mengikuti nabi palsu. Namanya Tulaiha Al-Asadi. Nomor 6 berarti. Subhanallah, banyak banget ya. Tulaiha Al-Asadi. Nabi palsu. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab setelah menyebutkan orang yang ngaku Islam di zaman Nabi, kemudian habis itu murtad, menyembah patung, ada yang nggak mau sholat, ada yang nggak mau zakat, ada yang mengikuti Musailamah, ada yang mengikuti Tulaih Al-Asadi, ada juga Al-Aswad Al-Ansi. Mengikuti nabi palsu 3. Musailamah, Tulaihah, Al-Asadi, sama Al-Aswad Al-Ansi. Syekh pun mengatakan, tidak seorang pun dari sahabat yang ragu akan kekafiran orang-orang yang telah kita sebutkan di atas. Para sahabat semuanya sepakat bahwasanya orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan yang lainnya, mereka kufur, diperangi. Gimana kalau melihat orang zaman sekarang cuma ngaku syahadat la ilaha illallahnya ketika pas nikah. La ilaha illallah. Tidak seorang sahabat pun yang ragu akan kekafiran orang-orang yang telah kami sebutkan di atas dan kewajiban memerangi mereka. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan perangi orang yang tidak sholat, perangi orang yang ini. Nah, kecuali terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Nah, ini ada perselisihan ulama. Abu Bakar dan Umar. Ketika Abu Bakar bertekad untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat, seseorang berkata kepadanya, bagaimana kita akan memerangi padahal Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah sembahan yang berhak diibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Apabila mereka mengatakannya, maka terjagalah mereka dariku, darah mereka tidak boleh dibunuh, harta mereka tidak boleh diambil kecuali dengan haknya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan semua diperangi. Kemudian sahabat setuju kecuali satu permasalahan, yaitu tentang memerangi orang yang tidak mau membayar zakat. Tapi ada sahabat yang menyelisih Abu Bakar As-Siddiq, dikatakan adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyelisih Abu Bakar As-Siddiq. Saya kurang setuju dengan pendapat wahai Abu Bakar. Kenapa? Kenapa tidak setuju dengan Abu Bakar As-Siddiq? Disebutkan bahwasanya Umar berdalil dengan hadis ini. Umirtu an uqatilan nas. Aku ini diperintahkan, kata Rasulullah ya, aku diperintahkan Allah untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka bertauhid. Dah selesai. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak boleh diperangi. Seolah pemahaman ini mengisyaratkan yang penting itu cuma kalimat syahadat la ilaha illallah. Mau perkara sholat, nggak sholat ya nggak masalah. Mau perkara nggak bayar zakat nggak masalah. Tapi sahabat Umar hanya zakat saja. Kalau sholat ya tetap diperangi. Jadi orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh diperangi. Darah mereka nggak boleh dibunuh, ditumpahkan. Harta mereka tidak boleh
diambil atau jadikan ghanimah kecuali dengan haknya, hak Islam, hak Allah. Kemudian sontak saja Abu Bakar pun terheran-heran, kok bisa ada sahabat yang berpikir seperti itu, yang penting itu cuma Islam saja. Tiba-tiba langsung Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya zakat adalah milik Allah. Demi Allah, jikalau mereka menghalangiku dari satu iqal yang biasanya mereka serahkan kepada Nabi SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karenanya, karena mereka nggak mau bayar. Dari sini apa ikhwah? Menunjukkan adanya usul fikih. Dari sini menunjukkan adanya usul fikih. Usul fikih itu apa? Usul fikih itu ilmu yang untuk cara berdalil. Umar bin Khattab berdalil dengan keumuman hadis, kemutlakannya. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak, zakat termasuk hak Allah, sehingga harus tetap kita perangi. Dan ini menunjukkan keilmuan Abu Bakar As-Siddiq. Menunjukkan keilmuan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu paling pintar setelah Nabi SAW. Setelah itu hilanglah syubhat dari para sahabat. Akhirnya sahabat pun manut. Ayo kita perangi, hai Abu Bakar. Hatta Umar bin Khattab pun akhirnya mengikuti pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Ayo kita perangi orang yang nggak mau bayar zakat. Karena zakat itu adalah hak Allah. Dan mereka mengerti kewajiban memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat tersebut. Maka diperangilah mereka hingga akhirnya Allah menolong kaum muslimin. Mereka berhasil membunuh sekian orang dan menjadikan para wanita dan keluarga mereka sebagai tawanan. Diperangilah sama siapa? Para sahabat, yang mati ya mati, yang perempuan yang tidak ikut perang, anaknya jadikan budak. Coba antum perhatikan. Sekarang kalau zaman sekarang orang kaya begitu banyak, terus mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kira-kira Abu Bakar As-Siddiq kalau tahu gimana ya? Pastinya akan mengambil paksa. Kalau nggak mau diperangi. Nah, kemudian di antara perkara yang paling penting untuk diperhatikan oleh kaum muslimin hari ini, maksudnya di zamannya beliau ya, apalagi kita di tahun 2021 ini, adalah memperhatikan kisah ini yang dijadikan oleh Allah sebagai hujahnya dan para hamba-hambanya sampai hari kiamat. Kalau antum mengetahui Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang cuma ngaku Islam tapi nggak sholat, ngaku Islam nggak bayar zakat, ya, atau Islam ngikutin nabi palsu, itu diperangi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, mereka sebenarnya jangan masuk surga. Harus paham seperti ini. Barang siapa memperhatikannya dengan baik, khususnya jika ia mengerti bahwa Allah menjadikannya terkenal, sering diucapkan oleh lisan orang-orang awam, pun para ulama telah berijma, bersepakat untuk membenarkan Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menganggap bahwa di antara keutamaan dan kedalaman ilmu Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq tidak diam saja memerangi mereka, sebaliknya justru memerangi mereka sejak pertama kali. Jadi ketika Abu Bakar sudah diangkat menjadi presiden atau raja, langsung dia paham langsung apa yang harus dilakukan, memerangi. Para ulama mengakui kebrilian, ya, kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq saat memaparkan dalil yang awalnya mereka sulit untuk memahaminya, syubhat, ikhwah. Jadi beberapa sahabat terkena syubhat. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq, ya,
yang dipuji keimanannya oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Abu Bakar As-Siddiq pun membantah mereka dengan dalil yang sahabat lainnya gunakan. Meski masalah ini sudah dijelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Permasalahan tentang orang yang tidak mau membayar zakat itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah secara jelas. Entah apa yang mendasari pemahaman sahabat yang lainnya yang tidak sepakat dengan Abu Bakar As-Siddiq untuk pertama kali seperti Umar bin Khattab. Apa yang mendalam? Apa yang membuat Umar bin Khattab memahami demikian? Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dalil dari Al-Quran yang menjelaskan kewajiban membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idzan salakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum." Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka. Dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian jika mereka bertaubat. Mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Lihat ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ayat ini begitu jelas sekali. Kalau bulan haram sudah selesai, bulan haram itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. 4 bulan haram. Nggak boleh berperang. Kalau sudah bulan haram selesai, kalian harus keluar. Bunuhlah orang-orang musyrikin. Sebagaimana yang kalian ketahui. Dimanapun ada orang musyrik, bunuh, perangi. Sampai mereka bertobat, menegakkan sholat, dan membayar zakat. Mengisyaratkan apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Sebagian sahabat ini mereka hafal Quran. Tetapi tidak semua ketika persoalan tiba itu langsung ingat pendalilan, ya kan? Menunjukkan juga bahwasanya para sahabat itu keilmuannya bertingkat-tingkat. Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi keilmuannya daripada Umar bin Khattab. Lihat, jelas sekali loh padahal ayat-ayat Al-Quran. Mengisyaratkan juga bahwasanya berdalil itu susah. Lagi ceramah nyebutkan dalil dari Al-Quran atau hadis itu susah loh. Antum kira mudah apa? Buktinya tuh para sahabat gak inget ayat ini. Buktinya juga ketika Rasulullah Umar bin Khattab meninggal, ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar membacakan ayat, Umar bin Khattab mengatakan seolah belum pernah mendengar ayat itu. Ayat apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Umar bin Khattab seolah ayat itu baru turun. Padahal sudah diturunkan sama Allah. Sudah jauh lama banget. Ketika perang Uhud. Menunjukkan apa ikhwah? Sekelas Umar bin Khattab saja bisa lupa dalilnya. Apalagi kita yang belum jadi ustadz, belum jadi ulama. Tetapi Abu Bakar bisa berdalil. Ingatlah Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Abu Bakar As-Siddiq cerdas. Umar bin Khattab juga cerdas. Lihat ini ayat jelas sekali.
Tapi entah apa yang membawa beberapa sahabat ini kok bisa tidak sampai berdalil dengan ayat ini. Dalilnya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami diperintahkan untuk memerangi seluruh manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau udah la ilaha illallah ya udah selesai, nggak boleh diapa-apain. Termasuk maksa untuk ngambil zakat. Abu Bakar As-Siddiq langsung berdalil. Kita ini bukan berarti merendahkan derajat sahabat Umar bin Khattab, tidak. Karena kisahnya seperti ini ya kita jelaskan lah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menyebutkan sebuah hadis. Hadis yang dipakai sahabat Umar bin Khattab. Dan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala." Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai memerangi seluruh manusia sampai manusia itu mengucapkan la ilaha illallah. Bahwasanya Muhammad juga Rasulullah. Hanya saja para sahabat tidak menghafal wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Para sahabat tadi di antaranya Umar bin Khattab, dalilnya apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dimahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Itu dalilnya siapa? Umar bin Khattab. Pendalilan itu susah. Makanya antum tuh harus menghormatin ulama, hormatin ustaz. Antum kira orang yang hafal 30 juz bisa berdalil? Enggak bisa. Tuh lihat nih, sampai kelupaan. Padahal ada hadis Nabi ya sebenarnya sama. Yang dipakai Umar bin Khattab cuma sampai ini. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Terus fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Sudah sampai situ saja. Ternyata ada redaksi yang lain yang menyebutkan orang itu diperangi sama kaum muslimin sampai mereka ini melakukan 1 syahadat, 2 melaksanakan sholat, 3 membayar zakat. Mengisyaratkan ini kebenaran siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan ini adalah ketetapan Allah yang terang bagi orang awam yang bodoh. Subhanallah. Ini bukan berarti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan para sahabat loh ya. Tidak sama sekali. Ini adalah ketetapan Allah yang terang bagi orang awam yang bodoh. Ini pula sabda Rasulullah SAW dan ijma' ulama yang aku sebutkan untuk Anda. Jadi pernah terjadi kemurtadan di zaman para sahabat. Menyembah patung, tidak mau sholat, tidak mau zakat, mengikuti Musailamah al-Kadzab, mengikuti Al-Aswad al-Ansi, mengikuti Tulaiha al-Asadi. 6 bentuk kemurtadan mereka. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, para sahabat mereka semua sepakat wajib apa? Memerangi mereka semua kecuali 1 mereka berselisih, perihal zakat. Abu Bakar pertama kali langsung mengatakan enggak, tetap harus bayar zakat. Kalau enggak kita perangi. Umar bin Khattab diantaranya dan beberapa sahabat lainnya yang sudah hafal Quran, mutqin juga,
Mereka berdalil dengan hadis Nabi. Kami nggak bisa memerangi. Karena Nabi Muhammad mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Wa idza fa'alu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Kami itu diperintahkan, kita, hei Abu Bakar, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orangnya, semua orang sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah ya sudah selesai. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, sedangkan zakat termasuk hak Allah, hak Islam. Dah selesai. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pun menukil yang benar perselisihan tadi pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Umar bin Khattab pun rujuk dan akhirnya mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Iyalah kita perangi. Setelah itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan dua dalil. Satu dari Al-Quran, satu dari hadis. Yang menjelaskan kebenaran Abu Bakar As-Siddiq. Padahal sudah jelas sekali Al-Quran tadi sudah mengatakan, "Fa idzan salakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum." Naam. Wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Fa in tabu aqamus salata wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Jelas sekali kan? Nah, sama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah." Jelas. Siapapun yang tidak membayar zakat dibunuh, diperangi. Udah paham nih, ini kondisi nih. Sekarang antum lihat zaman kita. Banyak orang kaya tapi tidak menunaikan zakat. Banyak orang ini tapi nggak melaksanakan sholat. Disebutkanlah. Hal ini bisa Anda pahami dengan baik apabila Anda memahami kebalikannya. Yaitu, bahwa sebagian ulama di zaman sekarang berpendapat, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ia seorang muslim. Harta dan darahnya haram. Ia tidak boleh dikafirkan dan diperangi. Persis nggak seperti pemahaman sahabat tadi, ikhwah? Ya. Zaman sekarang, itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Di tahun 1206. Udah lama banget. Kalau sekarang kan 1442 Hijriah. Zaman beliau mengatakan, sekarang ini kebalikan betul-betul. Kan udah kita bilang, sejarah itu akan terulang kembali. Ingat deh. Itu udah ketetapan Allah SWT. Sejarah itu akan kembali. Kalau di zaman sahabat, ada yang mengatakan, kenapa kok kita memerangi orang yang nggak mau bayar zakat? Dibantah sama Abu Bakar As-Siddiq, kamu kena syubhat. Sekarang pun juga sama di zaman beliau. Bahkan kita katakan sekarang juga masih ada. Sejarah kembali. Ada orang-orang yang ngaku ustadz, yang ngaku ini. Mereka nggak mau bayar zakat. Atau bahkan mereka berfatwa bahwasannya siapapun yang tidak bayar zakat masih tetap Islam. Yang tidak sholat masih tetap Islam. Subhanallah. Padahal Abu Bakar As-Siddiq tadi, dia di atas kebenaran. Sampai akhirnya Umar pun mengikuti. Lihat bedanya Umar bin Khattab dengan orang-orang sekarang. Yang padahal kalau dipikir-pikir mereka itu lebih bodoh daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pintar. Mau rujuk, mau kembali kepada yang benar. Itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia tidak boleh dikafirkan dan diperangi. Bahkan mereka menyatakan hal yang sama mengenai orang Badui yang tidak mempercayai hari kebangkitan. Menolak seluruh syariat Islam. Serta meyakini bahwa syariat mereka yang batil itu merupakan kebenaran. Andai kata salah seorang di antara mereka mengajak lawan sengketanya untuk menyelesaikan persengketaan berdasarkan syariat Islam. Tuh lihat. Andai orang-orang yang ngaku ustadz, yang ngaku ulama tadi, yang menfatwakan boleh ya tidak membayar zakat, boleh tidak sholat, andai mereka ini mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Coba deh kalau mau. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, niscaya mereka akan menganggap tindakan itu merupakan kemungkaran paling besar, merupakan kekafiran.
Bahkan secara umum mereka kufur terhadap seluruh isi Al-Quran dari pertama hingga terakhir. Ketika terhadap agama seluruh Rasul, sekalipun mengakuinya secara lisan dan mengaku bahwa syariat yang mereka jalankan itu merupakan perbuatan nenek moyang mereka, karena mereka kufur terhadap syariat Allah. Dan jangan heran kalau ada yang menyimpang. Sekalipun Ustadz. Loh, para sahabat tadi aja kena apa? Kena syubhat loh. Sampai dibenarkan sama Abu Bakar As-Siddiq. Bukan, yang benar itu seperti ini. Subhanallah. Kemudian, kata beliau, para ulama zaman sekarang, zamannya beliau, para ulama zaman sekarang mengakui semua ini. Mereka menyatakan bahwa dalam diri mereka sama sekali tidak ada keislaman. Meski hanya sehelai rambut. Padahal ini diterima oleh masyarakat umum dari para ulama mereka dan mereka mengingkari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bahkan mereka mengkafirkan siapa yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dalam persoalan tersebut. Mereka mengatakan bahwa siapa yang mengkafirkan orang muslim, maka dialah orang kafir. Lihat. Sehingga wajar kalau antum menemukan biografi ulama yang dia itu sezama dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan dia mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kafir. Ini beliau cerita nih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab cerita zamannya beliau. Di zamannya beliau itu ada loh ulama yang mengkafirkan cuma gara-gara apa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengembalikan kepada agama Islam yang sebenar-benarnya. Ini loh kisahnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka kena syubhat. Loh kok kamu mengkafirkan? Berarti kamu yang kafir, hei Muhammad bin Abdul Wahab. Gitu. Orang muslim, menurut mereka adalah orang yang paling dirinya sekali tidak dapat keislaman. Tidak terdapat keislaman. Tetapi mengucapkan la ilaha illallah meski ia tidak memahami dan merealisasikan konsekuensi kalimat yang diucapkan itu. Baik dalam persoalan ilmu, akidah, dan pengamalan. Jelas kan? Seolah ulama yang hidup zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu, yang penting itu Islam. Yang penting itu apa? Udah ngucapin la ilaha illallah. Mau perkara nggak sholat, mau perkara nggak bayar zakat, mal, udah biarin saja. Ini apa? Syubhat, kebatilan semuanya ini. Gak benar ini. Gak benar. Dijelaskan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ketahuilah bahwa ini merupakan satu permasalahan yang sangat penting bagimu, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena ini adalah persoalan kekafiran dan keislaman. Jadi kalau dipikir-pikir, ada beberapa ustadz, ya, orang kalau sudah ngucapin la ilaha illallah itu udah cukup. Insya Allah masuk surga, begitu. Ada yang berpemahaman seperti itu. Padahal kalau dipikir-pikir, la ilaha illallah itu memiliki apa? Memiliki apa ya, ikhwah? Syarat-syaratnya kan? Harus ada syaratnya, ada rukunnya, harus dipenuhi konsekuensi. Ketika udah ngucapin la ilaha illallah tapi nggak sholat, masa masih dikatakan muslim? Ini loh dalil jelas tadi loh. Semua para sahabat itu memerangi orang yang tidak mau sholat. Semua para sahabat memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Sekalipun mengucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan apa? Kalimat la ilaha illallah, dia tidak akan berfungsi, tidak ada berguna kalau orang tidak mengamalkan syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Masuk Islam secara keseluruhan. Nah. Kemudian Syekh rahimahullah beliau mengatakan, berarti Anda telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dan
kepada Rasulnya. Sebagaimana dalil-dalil yang telah saya kemukakan dari Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Al-Quran tadi, wa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Sama umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Sedangkan jika Anda membenarkan Allah dan Rasulnya, maka mereka pasti memusuhi dan mengkafirkan Anda. Udah merupakan sebuah apa? Sebuah keharusan. Kalau antum mengikuti sahabat Abu Bakar, jadi intinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kepengen mendebat ulama-ulama yang ada di zamannya itu loh. Yang mengkafirkan beliau gara-gara Abu Bakar As-Siddiq, gara-gara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengikuti jejaknya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat. Ada udah jelas sekali kan yang benar Abu Bakar As-Siddiq kan? Bahkan sahabat yang lainnya pun mengikuti, akhirnya terjadilah ijma', kesepakatan. Mengisyaratkan kalau kalimat la ilaha illallah saja, kalau cuma ngucapin la ilaha illallah itu nggak akan berfungsi, nggak berguna sama sekali. Butuh namanya apa? Perealisasian. Nah, kekafiran nyata berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dalam persoalan ini telah tersebar luas di berbagai penjuru bumi, timur dan barat. Hanya sedikit orang yang selamat darinya, subhanallah. Kalau antum melihat kayak gini nih, ikhwah, kayak seolah betul bahwasannya umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Siapa masuk surga? Yang mengikuti para sahabat dan Rasulullah SAW. Makanya nikmat terbesar adalah ketika Allah memberikan nikmat kepada kita untuk memahami Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sekalipun kita dikatakan sesat, sekalipun kita dikatakan kafir, sekalipun kita dikatakan, oh dai kok sukanya mengkafir-kafirkan kayak gitu. Padahal kita ini cuma mengikuti sahabat siapa? Kita ini cuma ngikutin sahabat siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dan yang lainnya. Rasulullah kan juga sudah mewanti-wanti. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun di antara kalian hidup di akhir zaman, dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak sekali. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalian harus mengikuti petunjukku dan petunjuk khulafa' rasyidin. Abu Bakar khulafa' rasyidin. Abu Bakar memerangi orang yang ngucapin la ilaha illallah. Kemudian Umar juga sama, memerangi orang yang ngucapin la ilaha illallah. Kemudian siapa lagi? Utsman ada. Ali juga masih hidup. 4 khulafa rasyidin memerangi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka nggak sholat. Mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka nggak bayar zakat. Mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka nggak mau mengikuti Nabi, bahkan mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, ya, Nabi palsu. Kemudian Tulaihah al-Asadi, Nabi palsu, atau Al-Aswad al-Ansi, Nabi palsu. Lihat itu semuanya, ya. Rasulullah itu nyuruh kita ngikutin para sahabat. Kita ngikutin para sahabat, dikatakan ini pemecah belah umat. Lihat ini, hakikat kebenaran, ikhwah. Alhamdulillah. Makanya berjalan itu dengan ilmu. Berjalan itu dengan ilmu, buang itu fanatik. Kalau antum tetap fanatik dengan guru antum, ya sudah. Antum menganggap bahwa saya guru antum yang paling tinggi ilmunya, padahal kebenaran itu diukur dari Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah ada nih dalilnya dari sahabat. Ya udah, itu yang benar. Nah, jika Anda mengharap surga dan takut kepada neraka, maka pelajarilah dan kajilah persoalan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jangan cuma mengatakan la ilaha illallah doang dong. La ilaha illallah itu bagaikan kunci. Sedangkan kunci kalau tidak ada amalannya, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, apakah bisa kunci itu tidak ada gigi-giginya? Ya, ulama salaf, barang siapa yang membawa kalimat la ilaha illallah berarti dia membawa kunci surga. Tapi tahukah
bahwasanya setiap kunci itu mesti memiliki gigi. Ya kan? Nah, gigi ini bagaikan amalan sholat, puasa, zakat yang Allah wajibkan. Cuma modal la ilaha illallah, kemudian cuma modal la ilaha illallah, berharap masuk surga, nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, subhanallah. Gimana itu? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabas. Kalian menginginkan jalan kesuksesan tapi bukan berada pada jalannya atau tempatnya. Apakah ada perahu yang berjalan di daratan? Tidak ada perahu yang berjalan di daratan. Tidak ada perahu yang berjalan di daratan. Ini jelas sekali, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kalau seandainya yang dijadikan patokan itu cuma kalimat la ilaha illallah, maka Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga, Umar yang sudah dijamin masuk surga, Utsman yang sudah dijamin masuk surga, Ali yang sudah dijamin masuk surga, mereka nggak bakalan merangi orang-orang yang meninggalkan sholat. Nggak akan memerangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Padahal mereka ngucapin la ilaha illallah, bukan? Luar biasa, dalil jelas sekali. Ini menunjukkan apa, ikhwah? Kebodohan zaman sekarang. Dan kebodohan di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalipun ulama, sekalipun ngaku ustadz, sekalipun ngaku petinggi, kalau kenyataannya bodoh, ya udah bodoh dong. Masa kisah seperti ini aja nggak paham? Ini pentingnya apa, ikhwah? Pentingnya mempelajari sirah Nabi ya seperti ini. Dapatkan antum faedah begitu. Kebenaran ya ini kebenaran ini. Fahadha huwal haqqu ma bihi khafa'u fada'ni an bunayyati tariqi. Ini jalan yang benar, terang benderang. Gak ada gelap gulita. Udah jelas kisahnya seperti ini. Hadisnya sahih. Para sahabat memerangi, ya sudah, kita ikuti jalan mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang dari muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan sebaik-baiknya. Abu Bakar mengatakan A, Umar mengatakan A, Utsman mengatakan A, Ali mengatakan A. Kita harus mengikuti A. Gak boleh kita ke B. Mereka sudah jamin masuk surga. Kalau orang cerdas itu ngikutin orang yang sudah sukses, bukan malah cari jalan yang lain. Nah, kemudian nanti ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini bercerita panjang tentang dalil-dalil tadi. Subhanallah, panjang nanti. Baik, lanjut. Perdalamlah kajian Anda. Jangan tanggung-tanggung dalam mempelajarinya. Ya, karena mendesaknya kebutuhan kepadanya, dan karena ini menyangkut persoalan keislaman dan kekafiran. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu beliau ini betul-betul kasih sayang kepada kaum muslimin yang ada di zamannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat kasih sayang kepada kaum muslimin yang bodoh-bodoh itu zamannya. Sama seperti Nabi Muhammad betul-betul kasih sayang kepada umatnya. Beliau ini mau semua umat Islam itu masuk surga. Sedangkan masuk surga itu kuncinya cuma satu, ngikuti Nabi Muhammad. Kita ini semua sepakat. Mau ahlus sunnah, mau ahlul bid'ah, kita semua sepakat bahwasanya jalan menuju surga ya Nabi Muhammad. Kalau ada orang ahlus sunnah atau ahlul bid'ah mengatakan tidak ada kewajiban mengikuti Nabi SAW, parah berarti. Menyimpangnya jauh sekali. Kalau selama dia itu ahlul bid'ah, masih bisa meyakini kunci surga itu ada di Nabi Muhammad SAW, maka baru kita nikah. Ini tuh permasalahan penting berkaitan tentang Islam atau kafir.
berkaitan antara surga dan neraka. Makanya perlu kita, ini kebutuhan yang sangat mendesak. Ini kisahnya ini kisah yang begitu luar biasa. Abu Bakar sampai memerangi orang-orang yang murtad tadi. Kalau mau diprosentase coba lihat di zaman kita, di negeri kita. Banyak orang yang ngaku muslim tapi nggak sholat. Subhanallah. Sedih kan ya, Pak? Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kasih sayang banget, luar biasa. Beliau sampai menyuruh kita untuk berdoa. Doa deh, tak kasih tahu doa. Doa apa? Doa seperti yang diajarkan Nabi. Katakanlah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan 2 bacaan doa. Semoga jika antum berdoa ini, wahai ahlul bid'ah, wahai petinggi-petinggi bid'ah, ya, yang masih tetap mengatakan Islam, orang yang tidak masuk enggak sholat, orang enggak sholat kok selama masa hidupnya, ya dikatakan masuk Islam, disebut almarhum, gimana? Padahal kisah ini sudah jelas sekali. Orang yang sudah dijamin masuk surga, mereka memerangi orang-orang yang enggak mau sholat dan mengeluarkan dari agama Islam loh. Kok bisa-bisanya datang orang di zaman sekarang mengatakan kalau la ilaha illallah udah cukup. Doa kata beliau, Allahumma alhimni rusydi wa fahmi. Allahumma alhimni rusydi wa fahimni anka wa 'allimni minka wa a'idhni min mudillatil fitani ma ahyaitani. Doa. Ya Allah, ilhamkanlah kebenaran kepadaku. Berikanlah, tunjukkanlah kebenaran kepadaku. Dan berikanlah aku pemahaman dan pengetahuan darimu. Serta lindungilah aku dari fitnah-fitnah yang menyesatkan selagi engkau memberikan hidup kepadaku. Doa. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga memberikan nasihat kepada siapapun itu yang ngaku petinggi agama tuh, orang alimnya agama. Doa. Banyak-banyaklah mengucapkan doa yang diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Rasulullah berdoa dalam sholat beliau, sholat malam. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, alimal ghaib wa syahadah, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabb Jibril, Rabb Mikail, Rabb Israfil, pencipta seluruh langit dan bumi, kata Rasulullah SAW, yang mengetahui tentang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadik, engkau memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh hamba-hambamu, mengisyaratkan Nabi Muhammad itu tahu akan ada terjadi perselisihan di kalangan umatnya. Ya Allah, engkau yang mengetahui, engkau yang akan memutuskan perkara umat-umat. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqq. Ini yang digaris bawahi. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk kepada kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu ya Allah. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Luar biasa. Doanya Nabi SAW. Makanya kan kita sudah bilang kan di kajian ta'zimul ilmi atau khulasah ta'zimul ilmi. Kalau antum ingin mencari kebenaran betul-betul, kosongkan dulu di dalam hati antum dari penyakit syubhat. Kosongkan hati antum. Kalau antum nggak tahu apakah kajian yang antum datang itu syubhat atau tidak, intinya kosongkan dulu dari pemikiran-pemikiran antum yang antum dapatkan dari guru-guru antum sebelumnya. Kosongkan. Betul-betul kayak wadah bejana yang betul-betul bersih banget. Setelah bersihkan, ingat berdoa kepada Allah.
agar diberikan petunjuk. Kalau dalam hati antum datang ke majelis ilmu, dalam hati itu masih ada gumpalan hitam-hitam syubhat dari gurunya antum, dari petinggi-petingginya kelompoknya antum, ya sama aja, antum nggak bakalan apa? Nggak bakalan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang dalam hatinya masih ada hitam-hitam, ada penyakit, ada keraknya. Nggak mau dibersihkan. Gimana coba? Nah, kelas ini pembahasan yang dapat kita sampaikan, ikhwah. Setelah itu Syekh Muhammad bin Abdullah Bapak menyebutkan pembahasan tentang dalil-dalil tentang ini loh. Subhanallah, nggak tahu, nanti kita lihat. Kalau misalkan ini berfaedah nanti kita akan baca. Tapi kalau tidak kita loncat langsung masuk ke sirah Nabi SAW. Beliau ini sampai beliau mengatakan saya perlu menambah penjelasan dan dalil-dalil tentang masalah ini karena sangat diperlukan. Ada berapa dalil ya? Bentar. Dalil 1, 2, 3, 4, 5. Subhanallah ya Allah. 5, 6, 7. Ada 7 dalil. 7 dalil intinya adalah kalimat la ilaha illallah itu enggak cukup. Butuh sholat, butuh zakat, butuh ini, butuh pokoknya semuanya itu. Dalil pertama, dalil kedua terjadinya perang di zaman Khulafaur Rasyidin. Dalil ketiga, kisah yang terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin. Dalil keempat, peristiwa yang terjadi di zaman para sahabat. Dalil kelima, kisah yang terjadi di zamannya tabi'in. Dalil keenam, kisah Bani Ubaid Al-Qaddah. Kemudian dalil ketujuh, kisah Tatar. Udah, baru habis itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab udah selesai itu kata pengantarnya. Barulah Nabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membahas sirah Nabi. Ya Allah, mukaddimahnya panjang banget tapi faedahnya syarat faedah. Berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih 10. Baru ini lihat mengembalikan kepada nasab Nabi SAW. Sebelumnya itu kayak apa ya? Kayak hanya sekedar ya kayak kata pengantar begitu, tapi kata pengantarnya kan panjang banget ya. Nah, tapi alhamdulillah kita dapat faedah banyak sekali. Karena udah bilang sama antum, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, antum aja tahu kan keilmuan beliau, usul salasah lah, Qawaidul Arba dan yang lainnya. Kalau antum bisa menguasai buku ini, insya Allah akan semakin banyak faedah antum dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kita kan kita belum ada kajian usul salasah, kita belum ada kajian Qawaidul Arba, kita belum ada kajian Kitabut Tauhid, ya kan? Tapi kita memulai dengan kitab beliau yang Sirah Rasul. Jadi harapan kita nanti kalau misalkan kita udah selesai dengan izin Allah, baru ketika udah nyampe di usul salasah dia di pembahasan buku-buku beliau, kita bisa mengenai nih, masih ingat gak Syekh Muhammad Abdul Wahab mengatakan seperti itu. Nah, Allah taala a'lam wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.